Ya, waspada rabies ini menyebabkan kematian. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Jangan anggap sepele kasus ini sih sebetulnya. Jangan anggap sepele ya, karena sudah ada narasumber Bapak Imran Pambudi, Direktur Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Menular dari Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imran. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Mbak, Mas. Kemudian juga diganggu waktunya ya. Oke, juga sudah ada Bapak Sucipto, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, Bali. Selamat pagi Pak Sucipto. Pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik, ini yang mengagetkan kita bersama juga yang baru-baru ini juga viral di media sosial, balita yang meninggal dunia akibat terkena rabies begitu ya Pak. Sejauh ini untuk di wilayah Buleleng, Bali sendiri, bagaimana update-nya Pak Sucipto? Untuk daerah Buleleng, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya dari sebelumnya, dan juga kami sudah pernah didatangi juga di Peringgan ke Kabupaten Buleleng dalam penanganan rabies ini. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sudah melakukan upaya-upaya juga dalam penanganan rabies ini. Jadi Kabupaten Buleleng juga sudah mempunyai istilah dari tim siaga rabies di semua desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan juga peraturan desa dan perarem di desa adat juga sudah terbentuk. Kami di Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya yang kami lakukan. Seperti arahan dari Kemenkes juga, kami menyiapkan 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Jadi kami Buleleng mempunyai 20 puskesmas, 20 puskesmas itu semua kami jadikan rabies center. Dan juga 3 rumah sakit pemerintah kita juga siapkan untuk menjadi rabies center juga. Dan juga kita selalu melakukan pengawasan setiap hari untuk pengawasan tersedianya stok vaksin yang ada di rabies center itu. Jadi agar masyarakat yang tergigit anjing bisa mendapatkan vaksinasi. Adapun kebijakan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam penanganan rabies ini, kami melakukan vaksinasi setiap masyarakat tergigit anjing, tidak lagi menunggu 14 hari, karena dari pengalaman kami di tahun sebelumnya kejadian rabies di Kabupaten Buleleng kami tidak mau lagi terjadi, sehingga kami berusaha meminimalisir rabies di Kabupaten Buleleng. Kemudian juga kami dari Dinas Kesehatan, Ya, mohon izin Pak Kadis. Kita apresiasi Pak bentuk apa namanya mungkin langkah. Ya kesigapan ya dan langkah, karena kalau berdasarkan data memang Bali ini kan urutan pertama ya Pak Direktur. Ini jumlahnya 14.827 kasus rabies Pak. Nah untuk Buleleng sendiri mungkin ada turunan Pak dari data ini, berapa jumlah kasus? Kalau kita jabarkan mungkin berapa juga jumlah pasien yang terinfeksi dan juga hewannya juga mungkin Pak? Untuk Dinas Kesehatan kami data yang kami miliki memang kasus gigitan anjingnya memang masih lumayan tinggi. Tapi kami berharap dengan terbentuknya Visira, kemudian Perdes dan Perarem ini bisa menurunkan kejadian kasus gigitan anjing yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi kesiapsiagaan kami tentu dengan tersedianya stok vaksin inilah yang menjadi paling prioritas, karena rabies ini bisa dicegah dengan vaksin ini. Dan juga informasi masyarakat yang tergigit anjing itulah yang kami harapkan sehingga semua masyarakat yang tergigit mendapatkan vaksinasi untuk mencegah terjadinya rabies pada manusia. Baik. Pak Sucipto, sejauh ini didominasi oleh anak-anak atau bagaimana? Untuk kasus gigitan anjing yang di Kabupaten Buleleng tidak hanya pada anak-anak, hampir semua umur juga terjadi. Jadi kasus gigitan anjing itu merata hampir di semua desa. Itulah yang kami khawatirkan kalau misalnya terjadi banyak kasus gigitan anjing, sehingga stok vaksin kami jadi terbatas. Untungnya support dari Kemenkes juga, untuk support dari Kemenkes dan Dinas Provinsi sangat bagus, sehingga kami tidak mengalami kendala dalam penyiapan vaksin.
Ya, Pak Kadis, nanti kita ke Pak Imran juga, Pak, karena ada perwakilan dari Kemenkes di studio kami. Tapi sebelumnya, sejauh ini kebijakan dari pemerintah Buleleng, Pak, apakah mungkin saat ini anjing-anjing milik warga ada perlakuan yang memang harus dikhususkan, Pak? Misalnya tidak boleh berkeliaran di tempat umum, atau mungkin diikat atau diawasi oleh pemiliknya, atau masuk ke kandang, atau seperti apa, Pak? Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini seperti dengan terbitnya Perdes dan juga program ini diharapkan bagi masyarakat yang memelihara hewan untuk melakukan vaksinasi secara berkala, kemudian melakukan pengkandangan atau mengikat hewan peliharaan tersebut sehingga tidak berkeliaran, dan juga masih banyaknya anjing-anjing liar ini yang menjadi fokus dari pemerintah untuk melakukan eliminasi. Tapi eliminasi ini memang terjadi penolakan. Tapi pemerintah daerah berupaya untuk melaksanakan kegiatan eliminasi ini agar HPR tidak menularkan kepada hewan peliharaan masyarakat. Baik, Pak Kadis, saya mau bergeser ke Pak Direktur. Kalau melihat ini menjadi kejadian luar biasa, tidak hanya di wilayah Bali, tapi juga di NTB, Kabupaten Sintang juga. NTT juga meningkat kasusnya, Pak. Dari Kemenkes sendiri, apa yang juga menjadi perhatian dan juga yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi seperti yang oleh Pak Cipto tadi, Kadis, bahwa masalah utamanya itu kalau selama masih ada anjing yang menggigit, itu kesehatan itu cuman di ujungnya saja, gitu ya. Dan harus diketahui sebetulnya kalau sudah kena rabies, itu case fatality rate-nya itu 100%. Jadi kalau sudah kena rabies dan tidak dengan baik, itu pasti meninggal. Jadi memang ada dua hal yang perlu dilakukan, adalah jangan sampai tergigit anjing yang tidak tervaksin. Yang kedua adalah penanganan pertamanya. Karena itu akan sangat menentukan prognosisnya. Sangat menentukan bagaimana nanti dia itu bisa selamat atau tidak. Karena kalau sudah ada range waktu, Pak Imran, Pak Direktur. Jadi kalau range waktunya biasanya bisa antara 2 minggu sampai 2 bulan. 2 bulan. Tergantung dia digigit di mana. Oh, kalau digigit di tempat misalnya kaki gitu? Kalau di kaki dia mungkin akan sebulanan. Tapi? Tapi kalau sudah di leher, di muka, itu 2 minggu bisa. Makanya anak-anak ini jumlahnya besar ya, Pak ya? Iya, karena anak kan pendek. Betul. Anjingnya dia pas apa namanya itu meloncat gitu langsung kena kepala kan. Nah itu langsung gigitannya. Berarti itu menyerang ke otak ya, Pak ya? Iya, jadi virus rabies atau virus Lisa itu dia akan menyerang ke susunan saraf pusat di otak. Apakah gejala awalnya dari sejak digigit itu terlihat, atau mungkin setelah range waktu yang tadi Bapak sebutkan baru terlihat? Nah, di awal nggak kelihatan. Itu masalahnya. Jadi yang sering terjadi adalah masalahnya adalah masyarakat menganggap aku cuma digigit kecil kok. Itu yang gigit juga anjingku kok. Gitu kan? Itu yang terjadi kemarin yang meninggal di Buleleng. Dikira itu anjing dia yang kecil gitu kan. Setelah gigit ternyata langsung anjingnya dibunuh sama yang punya bapaknya. Tetapi justru ini malah bahaya kan, kita kan nggak tahu. Apakah dia rabies atau enggak gitu ya? Anaknya nggak segera dibawa ke puskesmas. Jadi pertolongan pertama itu sangat menentukan. Langsung harus disuntik rabies pertolongan pertama? Jadi pertolongan pertama adalah justru harus dicuci dengan air mengalir dengan sabun selama 15 menit. Karena kalau digigit nih, langsung dibawa tanpa dicuci kan butuh waktu nih. Nah itu. Nah pada saat dia di jalan, itu air liur campurnya itu sudah masuk kemana-mana. Betul. Jadi masuk melalui luka, atau sebenarnya rabies ini juga bisa menular mungkin lewat hal lainnya begitu, Pak? Ini adalah bisa masuk melalui kulit yang intak, kulit terbuka. Termasuk mukosa, ya, mata, mulut gitu ya. Itu bisa terserang. Dengan liur anjingnya itu maksudnya? Iya, dengan liur anjing. Oke. Bagaimana juga penularan dengan non hewan misalnya, Pak? Artinya ada sosok yang memang sudah terjangkit rabies, manusia dalam hal ini, mungkinkah menularkan ke sama manusia, Pak? Masih mungkin juga. Masih mungkin juga. Asal ya kalau dia menggigit orang, ya kan? Atau dia
meludah, Nah, ya kan? Kemudian meludahnya masuk ke mata gitu ya, intak kan, ya bisa kena. Pak, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri penanganan untuk mungkin di masing-masing daerah seperti kita tahu ada salah satu informasi yang sempat ke puskesmas, kemudian atau ke posko kesehatan begitu ya, kemudian disuruh tunggu 14 hari. Melihat apakah memang anjingnya mati atau tidak, baru diberikan tindakan. Nah, apakah memang harus butuh waktu sebegitu lama Pak untuk melihat apakah memang terjangkit rabies atau enggak? izin Pak Imran, kita jeda dulu bagaimana Pak? Nanti kita lanjutkan Pak di segmen berikutnya. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita kembali berbincang dengan Pak Direktur. Pak Direktur, Masih sebelum Pak Kadis, ke Pak Kadis ya, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah memang untuk warga yang terjangkit rabies kemudian datang ke tenaga kesehatan begitu langsung disuntik rabies atau memang ada prosesnya mungkin 14 hari untuk observasi dan lain sebagainya Pak? Ya. Jadi sekarang kami sampaikan untuk daerah endemis ya. Itu kan sekarang di Indonesia itu sudah ada sekitar 12 provinsi yang tidak bebas rabies ya. Sisanya masih endemis. Nah, untuk daerah yang masih endemis itu kalau ada gigitan kita sudah sampaikan sudah divaksin saja. Pasokannya ada? Pasokan kami cukup lah. Kami sudah kirimkan ke daerah dan juga kami juga sudah adain lagi untuk tambahan. Kita sedang proses juga gitu. Vaksin yang diberikan kepada manusia atau anjingnya juga Pak? Kalau dari Kemkes manusia. Ya, tapi ada koordinasi dengan Kementerian Pertanian begitu ya. Pak? Sudah jadi, nah ini masalahnya Pak. Vaksinasi untuk hewan itu kan selama COVID turun jauh. Ya kan? Jadi selama 2 tahun ini penyuntikan itu kepada hewan turun drastis. Jadi sekarang itu cakupan suntikan ke hewan itu sekitar 20% dari anjing yang ada. Jadi sasarannya kepada 1 juta gitu ya, itu cuma 200.000 gitu. Jauh ya Pak ya? Jauh. Mengingat sekarang kondisinya lagi genting ya Pak? Makanya teman-teman di Kementerian Pertanian juga kita minta untuk nambah vaksin juga daerah gitu. Karena kan ini kan sudah didaerahkan urusannya. Jadi daerah juga harus ikut nimbrung gitu. Saya ke Pak Sucipto, Pak Kadis di Buleleng. Pak Kadis, bentuk konkret implementasi di lapangan Pak, karena tadi kita berbincang sama Kementerian Kesehatan, kalau di Bali kan memang ada pergubnya ya Pak ya. Tadi Pak Kadis kan sudah menjelaskan juga bahwa anjing tidak boleh berkeliaran. Nah, apakah memang ini bisa diterima oleh masyarakat Pak? Nah, inilah yang kita dorong dengan terbitnya Perdes dan Perarem itu yang juga lebih menajamkan lagi mengatur itu. Jadi peraturan desa itu ada di desa, jadi desa yang lebih berperan lagi. Memang pergub itu sudah muncul dari tahun 2015 tentang tidak boleh anjing berkeliaran. Nah, dengan adanya Perdes ini kami berharap diperkuat lagi. Jadi masyarakat sadar dan ikut bertanggung jawab juga dalam penanganan rabies ini. Memang belakangan ini setelah terbitnya Perdes dan Perarem ini dan juga Tisira, kasus gigitan anjing kita juga sudah mulai mengalami penurunan. Cuman masih tetap saja ada. Tapi dibandingkan dengan tahun lalu yang begitu banyak, kasus kita juga melonjak. Di tahun ini sudah bisa kita atasi, jadi terjadi penurunan yang signifikan. Kami berharap peran serta semua masyarakat dan juga kesadarannya dalam menjaga lingkungan dan sekitarnya, terutama yang memelihara anjing agar tidak meliarkan anjingnya. Kemudian juga anjing-anjing liar ini bisa dilakukan eliminasi, karena pertanian dalam hal ini yang bergerak melakukan eliminasi selama ini juga mendapatkan tantangan, jadi kendala karena ada penolakan dari komunitas pecinta hewan. Itu sepertinya Pak Cipto sudah mulai menangkap isi kepala saya juga gitu. Komunikasinya seperti apa Pak Kadis dengan baik masyarakat, komunitas dan lain-lain. Karena kan beberapa hari terakhir kita juga sempat melihat di media sosial Pak, ada viral tuh petugas atau karyawan sebuah perusahaan yang melempar anjing ke rawa dan kemudian berakhir dengan laporan kepada pihak kepolisian Pak gitu. Kita tidak ingin terjadi konflik di masyarakat seperti ini
apalagi wilayah-wilayah yang masih terkategorikan apa Pak istilahnya endemi. Bagaimana Pak mungkin mengkoordinasikan hal ini agar masyarakat bisa satu suara, ayo kita berantas rabies ini, gitu Pak? Dalam hal ini pemerintah daerah mengumpulkan kami, jadi semua SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng dikumpulkan dan juga diminta untuk ikut berperan langsung dalam penanganan rabies ini. Salah satunya himbauan juga kepada masyarakat dengan pendekatan kepada masyarakat melalui yang adat, perbetul, laporan desa, itu yang dilakukan selama ini sehingga kejadian penolakan itu bisa mulai terkikis. Jadi penanganan rabies ini sebenarnya untuk memutus mata rantainya ini kan ada di hulu. Jadi bagaimana untuk mencegah gigitan anjing dan juga cakupan vaksinasi terhadap anjing ini juga dioptimalkan. Itu langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pertanian. Dalam hal ini kita selalu berkoordinasi dan kita juga punya grup WA. Jadi setiap kejadian yang ada di desa apa, kita monitor terus. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan Dinas Pertanian. Jadi kalau misalnya di suatu desa ada kasus gigitan yang meningkat, kita dengan Dinas Pertanian berkoordinasi agar memprioritaskan desa tersebut untuk melakukan vaksinasi. Kalau informasi dari Kementerian Kesehatan tadi Pak Cipto, Pak Kadis, untuk wilayah endemi di NTT itu sudah dalam konteks penindakannya itu tegas gitu ya. Jika memang harus melumpuhkan hewan tersebut ya dilumpuhkan begitu. Nah untuk di Buleleng sendiri Pak, apakah sudah juga ditempuh langkah seperti ini, lindakan tegas begitu Pak? Memang tindakan tegas itu sudah dilakukan, tapi yang terlibat di sini adalah Dinas Pertanian dan Satpol PP juga dilibatkan dalam hal ini. Memang juga masih ada penolakan itu yang masih dilakukan pendekatan terhadap komunitas, terutama komunitas pencinta hewan ini, dilakukan pendekatan sehingga mereka juga paham kalau rabies ini begitu fatal sebenarnya kalau misalnya masih banyaknya anjing-anjing liar yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Baik. Saya mau ke Pak Direktur memutus mata rantai rabies Pak, dalam arti tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, di mana juga ikut mengawasi anjing-anjing liar yang ada dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan kita bersama sebenarnya Pak Direktur? Ya, pertama tadi adalah kita jangan melepas liarkan anjing. Jadi kalau memang anjing itu punya kita, ya jangan dilepas. Ya, karena selain pertama saya kira itu akan mengganggu orang. Ya kan? Yang kedua, anjing kita itu akan rawan digigit hewan yang lain kan. Apalagi kan kita nggak tahu. Jadi lebih aman harus di dalam. Itu yang pertama harus kemudian kalau kita punya anjing atau hewan yang mempunyai potensi kayak anjing, kucing, monyet, ya kelelawar, ya itu harus diberikan vaksin rabies. Secara kontinu, secara rutin. Ya, dalam hal ini Kementerian Pertanian dong ya berarti ya? Ya bisa atau kita bisa bawa ke dokter hewan. Itu kan tersedia juga. Ya kan? Itu untuk memutus pertama hulunya di situ. Ya. Kemudian yang kedua saya kira adalah tadi kalau anjingnya ada yang diliar, apalagi di Bali, sebetulnya Pemda Bali itu punya hak untuk menangkap anjing itu, ya kan? Dalam peraturan ada? Ada aturannya tadi yang di Pergub tadi kan, 2015 itu. Kemudian harus ditaruh di shelter, ya kan? Nah, kemudian aturannya adalah kalau dalam 2 minggu anjing ini tidak ada yang ngaku, tidak ada yang nyari, ya itu menjadi milik negara. Milik negara aja bisa diterminasi atau diapakan. Itu perangkatnya sudah jelas ya, udah ada ya? Sudah ada. Cuman tadi itu kadang-kadang Pemda itu masih ragu-ragu. Apakah di semua daerah endemi sudah ada pergubnya? Belum, hanya di Bali saja Pak? Hanya di Bali. Karena Bali itu kan dari dulu kan, dari dulu. Nah ini yang saya kira penegakan aturan ini harus bagus, gitu ya. Nah, beda dengan NTT. Ya, NTT itu kan ini ada beda lagi kasusnya. NTT itu selama ini adanya di Pulau Flores. Ya. Yang di TTS itu kan Pulau Timur. Ini baru pertama. Jadi bahaya sekali. Artinya ada importasi anjing tadi yang masuk ke Pulau Timur. Nah, bahayanya adalah di Pulau Timur itu masyarakat nggak pernah tahu kan. Dia nggak pernah ada
kasus rabies sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada orang digigit anjing, dia tenang-tenang aja. Makanya langsung lonjat tajam kan kematiannya. Karena dia nggak tahu. Makanya langsung harus kita beresin nih. Iya. Gitu. Itulah gunanya awareness itu ya. Awareness, makanya yang di Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu bupatinya sudah mengeluarkan KLB dan tanggap darurat. Ya. Gitu. Oke, jadi semua berperan kalau udah kondisi seperti itu. Iya. Pak Imran, Pak Direktur, terima kasih Pak Terima kasih atas banyak, penjelasannya Bapak. dan hadirannya juga pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Sucipto, Pak Kadis Kesehatan, Bu Leleng, terima kasih Pak. Semoga perkara ini bisa segera berlalu lah ya. Wisata juga tambah lagi bangkit seperti itu. Dan upaya dari Aman. pemerintah juga sudah cukup baik. Semoga juga masyarakat dapat benar-benar juga menekan kasus rabies yang ada di wilayah Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi yang bikin pusing Ratih. Saya sih juga sebetulnya. ini karena apa? Wisuda kan zaman saya ini hanya Ya, kuliah lah kalau wisuda, Sekarang gitu dari kan. TK, SD, SMP, SMA Iya. udah harus pakai toga. Mi. Konon nih media sosial rame emak-emak pada nyinyir juga katanya. Oke, kita hadirkan informasinya. Saya saat ini tetap bersama kami.